ada trek sepeda yang jauhnya kurang lebih 600 kilo lebih. Kembali lagi di channel Om Har. Pada pagi hari ini saya bersama Bapak Bambang Wardoyo, salah seorang pecinta sepeda yang setiap minggunya beliau pasti goes kemana-mana. Bahkan kemarin terakhir saya lihat di Facebook beliau pernah ke beberapa negara untuk bersepeda. Nah, bagaimana ceritanya beliau bisa tertarik dan hobi bersepeda? Pada kali ini kita sapa dulu Pak Bambang Wardoyo. Terima kasih sudah hadir di channelnya Om Har. Pada kesempatan kali ini, kalau kita ingat nama Pak Bambang, selalu yang kita ingat adalah sepeda. Bukan lagi profesinya Pak Bambang. Dan beliau juga penghobi berat sepeda. Di belakangnya ada sepeda mahal di sini. Ada Brompton. Bener nggak Pak? Brompton, bahasanya Brompton atau Brantem? Brompton bikin berantem. Oh, sama keluarga ya? Kalau kita tidak jujur. Iya, tidak jujur. Pak Bambang, Ya. Saya sangat tertarik sekali untuk mengundang Pak Bambang di channel ini. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, mulai kapan sih Pak Bambang hobi dengan bersepeda? Saya hobi sepeda udah lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun. Kenapa pilihannya sepeda? Kalau sepeda itu kan capek kita ngayuh. Kalau motor kan enak tinggal ngegas. Oh iya, betul. Keren. Betul. Untuk sebenarnya untuk orang usia lebih dari 50 tahun, itu olahraga itu pilihannya hanya renang atau bersepeda. Renang Atau bersepeda. Kalau renang biayanya mahal, harus bikin kolam renangnya. Kalau lahan kita nggak cukup, nggak bisa. Kalau kita renang tempat umum, kita nggak punya privasi. Iya, maka harus bersepeda. Iya. Dulu pertama kali punya sepeda untuk hobi, itu sepeda apa Pak? Polygon. Polygon. Polygon Cosmic. Cosmic. Ya. Sampai sekarang masih ada? Masih Masih ada. Itu MTB ya? MTB. MTB. Dulu juga hobi MTB atau Oh, dulu mulai dari MTB. MTB ya? MTB, terus kita suka turun gunung. Akhirnya sepedanya naik-naik untuk kelas supaya bisa turun gunung. Oh. Dulu kalau waktu saya kecil itu ada nama sepeda federal. Oh iya, dulu zaman waktu saya Legenda ya? Iya, waktu saya SMA itu. SMA ya? Nah. Itu juga federal itu sekarang susah. Kayaknya udah nggak ada lagi. Oh banyak. Banyak. Sekarang penghobi federal banyak. Banyak. Oh sekarang itu termasuk sepeda yang dicari oleh penggemar. Tapi yang baru udah nggak ada. Nggak ada. Jadi jadi barang antik ya? Barang antik. Oke, Pak Bambang. Ini kan saya ngelihat di Facebook Pak Bambang. Itu Pak Bambang kemana-mana pasti bawa sepeda. Artinya naik pesawat pun bawa sepeda. Jadi mohon maaf nih, kayak istri kedua Pak Bambang itu sepeda. Kurang lebih. Kurang lebih. Kemana-mana dibawa sepeda. Oh, iya. Paling jauh kemana Pak Bambang? Untuk di Indonesia atau luar negeri? Indonesia dulu. Indonesia itu saya pernah bersepeda keliling Ternate. Pulau Ternate itu pernah saya kelilingi dengan bersepeda. Gunung Gamalama itu. Oh iya, Gunung Gamalama. Naik sepeda. Naik sepeda. Indonesia yang paling berkesan di mana? Antara Bromo dan Bali. Bromo dan Bali. Bromo. Tapi pernah naik ke Bromo? Oh, udah 2 kali saya Naik sepeda. Iya. Bersepeda di Bromo. Naik motor aja kita takut naik sepeda. Nah, kalau ke luar negeri Bapak pernah kemana? Singapura, di Penang. Pineng pernah. Terakhir Pineng Di Penang ya, akhir tahun kemarin. Akhir tahun kemarin Ya. sebelum kita COVID ini ya. Iya, sebelum COVID ini. Ke Pineng berapa hari di sana? Di Penang 4 hari. 4 hari. Ya. Apa sih yang membuat nikmatnya itu bersepeda itu? Bukannya capek ya? Ya capek, maka kita supaya rasa capeknya hilang, kita bersepeda itu saya arahkan untuk tempat-tempat wisata. Sehingga ya kita bisa, artinya bisa menikmati berwisata, tapi dengan bersepeda. Kita dapat wisatanya, setelah itu kita upload di sosial media, kita sambil promosi wisata kita. Betul. Wonderful Indonesia. Wonderful. Sehingga supaya saudara-saudara kita itu berwisata di seluruh dunia. Kalau di Indonesia yang
Kan kalau Bali udah pernah, Ya. Bromo sudah pernah. Beberapa kota-kota tempat wisata di Indonesia itu kan udah hampir banyak banget. Nah, kira-kira yang pengen sekali dan belum tercapai di Indonesia kemana Pak? Di Indonesia untuk wisata atau bersepeda? Bersepeda, Kayaknya hampir semua ya. hampir semua ya. Hampir semua sudah ya. Ke daerah timur. Oh lain. iya sudah ya. Sudah ya. Sudah. Tapi kalau misalnya, Heeh. kalau pilihannya nggak di Indonesia, Heeh. kemarin kan sudah ke Singapura, sudah ke Penang, Malaysia. Kira-kira Bapak yang menjadi angan-angan impian untuk bersepeda kemana? Saya Gimana? pertama itu pengen bersepeda itu di Korea Selatan. Korea? Ya. Kenapa Korea? Atau gara-gara sering nonton ini? Nonton apa namanya? Hip-hop atau nonton Drama. Drakor. Drakor. Drama Korea. Drama Korea. Enggak lah, saya nggak hobi nonton Nggak hobi drakor, nggak hobi. Karena di Korea Selatan itu ada trek sepeda yang jauhnya kurang lebih 600 kilo lebih. Trek sepeda Sepeda 600 kilo lebih. 600 kilo lebih. 660 kalau nggak salah itu. 660 kilo Oh. trek sepeda. Sepeda. Terus itu one way traffic aja atau kita harus putar balik Oh enggak, one way. one way? Oh, Jadi dari titik satu ke titik yang satu tujuan kita itu 600. 600 lebih itu. Kenapa pengen ke sana Pak? Nah, itu buat sensasi, artinya kita pernah menikmati trek itu dianggapnya trek terbaik untuk sepeda di dalam suatu kota, suatu negeri. Sehingga kita perlu cobain. Ya nanti kalau cobain di sana kan lumayan itu, mungkin bisa 4 atau 5 hari ya, 600 kilo itu sekitar 4 atau 5 hari. Kan nggak semua orang bisa mencapai itu. Itu ada ini nggak sih Pak? Misalnya ada achievementnya nggak? Pengakuannya nggak itu? Oh, di sana nanti kalau sudah finish Hah? itu dikasih sertifikat. Sertifikat. Oleh pemerintah Korea dikasih sertifikat. Kayak kita pergi ke 0 km kita bisa ada sertifikat. Oh betul, 0 km Aceh toh? Di Aceh, Oh Bro. iya betul. Ini kira-kira dalam beberapa tahun ke depan Ya mudah-mudahan nanti kalau udah pandemi ada rezeki ya kita coba lah ke sana. biasa dengan grup ya. Ya biasanya begitu. Bawa yang ini atau yang lain? Grup kami yang suka pergi jauh pakai ini. Brompton. Iya. Kenapa sih Pak pilih Brompton? Kan banyak ada sepeda-sepeda lain, Bike Friday atau Ada apa. betul. Ada macam-macam sepeda yang bagus-bagus juga banyak. Banyak. Kenapa pilihnya di Brompton? Brompton itu simpel. Simpel. Lipatannya 3. Sehingga untuk bisa mudah kita bawa kemana-mana. Bisa mudah. Mudah kita lipat langsung kita bawa kemana, mau kita pergi naik pesawat tinggal masukin koper, mudah sekali. Kalau kita nge-wes pun kalau capek langsung kita lipat, langsung kita bisa naik kendaraan online, gampang sekali. Iya, paling simpel. Bapak dulu pertama kali punya Brompton tahun kapan? Udah lama ini, udah berapa tahun ya, udah tiga tahunan lebih. Dulunya kalau nggak salah warnanya bukan ini. Iya, dulu Lain. juga punya Brompton juga dulu. Dulu ya? Warnanya hitam sama hitam Biru ya? bukan, lain green. Oh, yang itu udah kemana-mana tuh Pak sepeda. Kadang-kadang kalau ngomong kemana-mana saya malu saya, karena udah terlalu banyak mainnya itu sehingga dianggapnya orang tukang main saya. Jadi gini, sepeda sama sepatu sama jauhnya ya. Sama jauhnya. Kalau Gitu. kalau dipikir-pikir tadi kalau pilih Brompton karena simpel ya. Simpel, Kalau dulu mungkin nggak semahal sekarang ya Brompton. betul. Jadi sekarang nih kayaknya udah harganya ya Taken aja udah mahal. Luar biasa. Sekarang sudah menurut saya di luar psikologi. Iya. Artinya harganya sekarang tidak wajar. Sehingga kalau Mas Hari pengen Brompton, itu udah dulu aja lah. Iya betul, 6 bulan. 6 bulan lagi saya yakin kondisinya pasar lebih membaik, mungkin harga bisa turun. Sekarang pun orang punya uang, barangnya masih terbatas. Iya, Saya lihat online itu barang stok habis. Ke toko pun juga habis. nggak ada. Berbagai merek. Betul. Bukan hanya 1-2 merek, tapi hampir semua merek. Tinggal yang punya anak-anak. Yang kecil-kecil tuh. Iya. Kemarin ngeliat, Pak ini masih ini Pak, ini udah dipesan orang. Kalau ini udah dipesan orang. Yang ada cuma ini buat anak-anak. Iya. Berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Itu yang buatan Indonesia kan? Buatan Indonesia. Apalagi ini buatan Inggris, Pak. Lebih susah Impornya. lagi impor ya. Kemudian Pak, ini menarik sepeda ini.
pernah ada kejadian-kejadian nggak sih Pak, misalnya kempes misalnya lagi di suatu kota jauh dari kira-kira itu gimana Pak? Kalau kemarin memang kalau saya keluar kota saya pasti bawa toolkit sama ban servis itu Bawa tuh bawa. saya kira bawa tempel ban yang biasa-biasa. Wah, langsung pokoknya kalau kempes langsung ganti baru. Oh, ganti baru. Ban dalam atau Ban dalam. dalam. Kemarin pada waktu kita ikut jam Selinas di Palembang, kena paku Ines di sana. Ya langsung kita pada waktu itu kempes ya langsung ganti di situ, jalan lagi. Karena kayaknya nggak capek-capek guys kalau lihat di Facebook kemana-mana tiba-tiba foto dia nongkrong ya kan. Jarang soalnya Pak. Dan mohon maaf, seumuran Bapak yang hobi seperti ini ada, tapi udah nggak banyak. Kita yang masih muda-muda kayak gini kadang-kadang goes dikit berhentinya banyak. Banyak makannya pada goesnya. Gini Mas, olahraga itu kita harus punya hobi pertama. Harus punya, semua orang harus punya hobi. Kalau tidak punya hobi nanti pelariannya lain macam-macam yang bisa negatif. Maka harus punya hobi. Hobi silahkan apa aja. Ya saya kebetulan hobinya bersepeda aja. Ya, saya pernah ketemu teman kami psikolog mengatakan orang laki-laki itu adalah lorong gelap. Ya. Kalau lorong gelap itu terserah Ju mau ngisi apa. Nah saya kebetulan ngisinya sepeda. Daripada saya isi yang lain. Itu yang pertama. Tapi yang kedua kaitannya dengan kenapa hobi sepeda ya. Inilah seperti tadi yang saya sampaikan di depan bahwa sepeda itu yang paling murah karena beli sekali sudah bisa untuk seterusnya murah. Iya. Yang murah itu kan tergantung kita mau beli yang mahal atau yang murah terserah kita. Ya. Balik lagi ke hobi. Ya kalau hobi ya tidak lagi. Tapi ini kayaknya udah bukan berpikir main di MTB lagi dong ya? Udah tua Mas. Betul. Udah tua kita udah nggak mau lagi turunan seperti dulu di Kelangon. Dulu kan kita suka main di Kelangon, main di Sibek, terus di Rindu Alam gitu. Nah, sekarang sudah enggak lah. Ya, mainnya yang datar-datar aja. Nanjaknya ya nanjak tapi ya biasa-biasa aja. Udah enggak yang berisiko lah. Ya, udah terbang udah enggak berani. Kalau ini Pak, ini kan sepeda bagi banyak kalangan. Bromtom itu kan salah satu yang paling bagus. Ada cita-cita pingin sepeda yang lebih bagus dari Bromtom ini? Ada lagi yang pengen dicapai nggak? Atau ada seri yang lebih dari? Oh sebenarnya kalau Brompton serinya banyak. Cuman kita kalau pengen ikut yang grup cepat nanti ada event-event yang seperti di Sok yang ada di Jogja itu 150 km. 150. Ya itu kita mau tidak mau harus pakai sepeda yang cepat. Kalau mau ikut sana. Kalau nggak cepat ya kalau sepeda ini nggak keburu. Capek nanti. Tapi Sally ada yang cepat? Ada. Brompton bilang yang levelnya yang tinggi seperti yang kalau boleh saya nyebut merek ya nggak apa-apa. Seperti CHPT3 itu nanti bisa dimodif itu cepat. Artinya banyak yang ojek semuanya itu nanti bisa ngebut itu yang pertama. Kalau enggak kita bisa ganti sepeda yang seperti yang Mas Ari sebutkan tadi, Bike Friday. Itu bisa itu memang khusus buat cepet itu, untuk ngebut. Ya. Saya kira Brompton ini bisa ngebut semua. Ya. Ada tipe-tipenya juga. Ada. Kalau ini medium. Bisa ngebut dikit aja. Ya, maksimum ya 30-40 cuman. Oke. Menarik. Ya. Jadi ini saya juga cita-cita nih, nabungnya berapa tahun dulu ya? Jangan sok merendah lah. Harus nabung Pak ini. Ya semuanya harus nabung, tapi jangan merendah. Tinggal tabungannya aja yang dikeluarkan. Satu motor itu Pak. Lebih lagi. Ya. Nggak cukup motor bebek. Nggak cukup Pak. Puluhan juta. Ya. Nah kemudian Pak Bambang, menarik juga kalau misalnya kan kalau ke luar negeri itu orang bawa sepeda goes di luar negeri itu kan orang bilang mahal. Wah ini memang ini mahal ya sepedanya mahal. Tapi kan kalau orang pingin goes di luar negeri itu seolah-olah wah buang duit mahal biayanya. Bener nggak sih mahal Pak? Tergantung. Misalnya kayak Bapak ke Singapura, ke Pineng itu semahal orang bayangkan nggak sih?
Kita itu orang sepeda itu rata-rata tidak mau barang yang mahal. Kita itu yang penting bersepedanya. Bukan di sana itu kalau kami nginep yang nginepnya yang yang artinya terjangkau. Terus kita naik pesawat juga jauh-jauh hari supaya kita dapat diskon. Iya, lebih murah. Sehingga makan pun tidak harus di restoran besar. Itu artinya bisa seminim mungkin. Yang penting sepedanya mahal. Biaya perjalanannya nggak mahal. Nggak mahal. Kos makannya nggak mahal, nginep livingnya nggak mahal. Ya. Tapi sepeda masih mahal. Ini menarik soalnya. Ya. Karena nggak semua orang yang berpikir apa ya? Mungkin kebanyakan orang sekarang bersepeda itu karena tren ya. Kita ngelihat konsistennya Pak Bambang dari beberapa tahun yang lalu sampai saat ini konsisten bersepeda. Tapi kan sekarang banyak orang ikut tren bersepeda karena teman-temannya udah mulai sepeda, nggak enak kan kita beli sepeda juga. Gimana sih Pak supaya kita itu terus semangat untuk bersepeda untuk kesehatan ya? Artinya untuk jaga kesehatan bukan hanya sebatas apa tips-tipsnya dari Pak? Tipsnya yang pertama kalau kita supaya semangat bersepeda harus punya klub. Nanti biar teman kita yang saling mengingatkan. Itu yang pertama. Klub harus punya. Kalau bisa klubnya lebih dari satu. Kalau bisa lebih dari satu. Sehingga nanti katakanlah yang satunya pada sibuk, klub satunya ada jalan kemana sehingga kita bisa ikut. Artinya kita harus banyak teman lah. Banyak teman. Ya itu yang mendorong kita supaya kita tidak jenuh di rumah. Kalau kita nyepeda sendiri pasti jenuh. Dan pasti apa membosankan. Pasti bosan. Itu pasti itu. Ya, yang itu yang harus kita lawan. Ya. Terus gini Pak, bagi sekarang kan banyak pemula-pemula yang belum bersepeda. Tips untuk membeli sepeda lipat, kira-kira apa Pak? Artinya kan banyak level ya Pak ya. Ya betul. Kita ambil yang medium lah. Kalau nggak semua orang mungkin mampu beli Brompton. Ya. Tapi kira-kira tipsnya apa sih Pak? Apakah harus merek tertentu? Apakah kita lihat dari kualitas bahannya? Apakah kita lihat dari apa? Yang pertama kita harus tahu speknya. Nomor satu, speknya itu seperti apa. Yang kedua ya kita rekam jejak. Kalau nggak spek dulu, kalau sepeda baru kan kadang-kadang speknya nggak tahu kan, kalau pabrikan baru. Ya. Tapi kita yang tak tahu speknya. Tapi kalau sepeda lebih baik kita pemula itu lebih baik pakai sepeda yang rekam jejak. Artinya sudah dipakai orang berapa lama. Kalau dipakai orang berapa lama, kita pasti tidak salah. Oh orang ini sudah pakai sepeda ini sudah puluhan tahun. Berarti memang sepeda itu kualitasnya bagus. Tetapi kalau sepeda baru, brand baru, juga harus lihat spek. Kalau speknya memang you lihat bagus, ya boleh ambil. Tetapi kalau itu hanya speknya, ya itu masih umurnya nanti nggak lama. Kita lihat review dari pengalaman orang yang harus nanya-nanya lah kasarnya itu. Kalau sekarang sepeda ini kan ada yang 2 lipatan, ada yang 3 lipatan. Betul. Sarankan yang mana Pak? Nah ini tergantung kebutuhannya. Kalau memang biasanya kalau yang 2 lipatan itu menggunakan roda lebih gede, 20 tapi kalau yang lipatan 3 rata-rata 16 Nah itu semakin lipatannya banyak, semakin kecil, semakin ringkas. Jadi membawanya kemana juga semakin ringkas. Ini berapa kilo ya Pak? 11,7 itu berapa? Hampir 12 kilo ya? 12. Harus banyak-banyak nabung ini. Balik lagi. Iya. Pak, ya. ini pertanyaan saya nih. Ya. Kalau berat seseorang, ini bukannya kita body shaming tidak, ya. Tapi menyangkut dengan sepeda. Di antara 90 sampai 100 atau bahkan lebih 100, bisa nggak pakai sepeda ini? Bisa, maksimum 110. Maksimum 110 kilo beratnya. Lebih dari 110 tidak direkomendasi pakai ini. Berarti berat badan juga mempengaruhi ya? Mempengaruhi. Kalau berat sekali ya sebaiknya tidak pakai sepeda ini. Harus sepeda gede. Nah, DB gitu lah ya. Ya. Jadi ini bisa maksimum di angka 110. 110. Ada ya Pak? Kalau tinggi gimana tinggi? Tadi kan berat.
Kalau tinggi kan ini tergantung, makanya tinggi itu orang disarankan untuk yang pakai ini seperti ini. Jadi itu M jenisnya. Tapi ada yang sport, yang lurus. Tetapi yang lurus itu biasanya untuk yang kencang. Ini buat nantang. Ya, untuk yang tinggi badan. Ini kan ada tempat untuk Tas, tasnya. tas ya. Ini bisa tas, bisa. Kalau yang seperti Explorer ini pasti gede banget di sini. Bisa. Kalau kita jarak jauh gitu. Ya, jauh. Perawatannya susah nggak sih? Kak? Oh, gampang. Gampang. Harus dicuci berapa kali Ya seminggu? enggak lah. Ya, kalau nggak habis dipakai juga nggak dicuci. Kalau dipakai pun kalau pakai kena becek ya sebaiknya dibersihin, dicuci supaya tidak karatan. Nanti kalau dibiarkan karatan sayang kan. Achievement apa lagi Pak yang Bapak ingin capai dengan sepeda ini? Ya saya pengennya itu semakin banyak orang yang bersepeda seperti saya. Maka saya kan sering menggerakkan teman-teman bersepeda. Di tempat kantor saya yang baru, saya sudah bentuk klub juga di kantor baru. Karena dukungan pimpinan yang sangat positif, akhirnya kantor beli 10 sepeda. Setelah saya ada di situ, dibeliin, ya teman-teman udah beli sepeda, tapi ada beberapa orang yang ingin bersepeda tapi tidak mampu beli. Akhirnya kantor membelikan 10. Ya, sehingga alhamdulillah di kantor kami sekarang sudah ada sekitar 15 sampai 20 orang yang bersepeda. Ya, setiap Jumat sebelum pandemi ya, kita bersepeda dulu, nanti kita sarapan di mana. Maka disebutnya gocapan. Gocapan. Jadi apa tuh? Gocapan. Gocapan itu goes cari sarapan. Gocapan. Ya. Goes cari sarapan. Ya. Baru ini. Iya. Kosakata baru. Bukan gocapan berarti 50 enggak? 50 kilo enggak? Cuman goes cari sarapan. Itu setiap minggu. Setiap minggu. Kalau di Jakarta, Bapak pernah nggak ke kantor naik sepeda? Oh sering. Apalagi selama pandemi ini malah justru ke kantornya banyak naik sepeda saya. Oh, naik sepeda. Polusi kayak gini gimana? Oh, kalau selama pandemi kan polusi tidak begitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya kita bersepeda itu bisa lewat yang memang tidak dilalui mobil banyak. Kita bisa milih, walaupun jaraknya agak jauh sedikit, tapi cari jalur yang memang lebih aman. Dan lebih seger. Nah, lebih segar. Ya, menarik juga nih Pak. Saya juga kepengen juga ke kantor naik sepeda. Cuma nyampe kantor nanti mandi lagi. Enggak apa-apa, dari rumah jangan mandi. Oh gitu. Kalau naik sepeda saya dari rumah nggak mandi. Nyampe kantor, pokoknya di tas ada baju, nyampe kantor, kering sebentar, mandi. Luar biasa. Ya. Kemudian saya makin penasaran nih Pak, Ya, terkait dengan sepeda. Kalau sepedanya kan berbagai macam level. Untuk misal atribut lainnya, baju, itu mahal nggak sih Pak? Kita itu kalau sudah punya grup sepeda itu, kita sudah biasanya punya langganan sendiri untuk beli jersey-nya. Itu desain teman-teman itu udah punya langganan. Dan biasanya seperti itu akan jauh lebih murah dan bagus, maka tidak mahal. Maka kita tidak cari yang seperti yang dijual di toko ya. Kalau di toko malah mahal, maka kita tidak beli di sana. Biasanya pesan di tempat sendiri itu lebih murah. Ini terakhir nih Pak. Ya, Saya tukar ini dengan Ninja boleh nggak? kayaknya belum boleh. Belum boleh. Ninja berapa harganya? Nggak boleh. Belum. Sama Ninja nih, ya, pasti kunci sama BPKB. Oh, belum boleh. Belum boleh. Kan Ninja Pak. Iya. Baru. Iya, Ninja baru pun harganya belum cukup. Belum cukup. Terus tukarnya sama apa? Belum cukup. Harga sekarang Tambah deh sama MTB saya Polygon, nggak apa-apa saya sebutin nih. Tambah dikit. Tuker nih, coba pulang nih. nabung dulu aja deh. Oh, nabung dulu. Dulu aja. Nabung ya Pak? Iya. Cuma nabungnya berapa tahun? Iya. Nanti 2 tahun lagi nabung. Yang ini udah ketinggalan. Oh enggak. Enggak. Brompton tidak pernah berubah. Bentukannya nggak pernah berubah. Enggak pernah. Dari dulu ya begini-begini aja, nggak pernah berubah. Cuman warnanya yang berubah. Warnanya. Ada yang warnanya di sini berbeda ya Pak? Ya.
Yang berbeda itu di sini itu kan Explorer. Dia warnanya hijau, tapi di sini pakai orange ini. Explorer itu. Ini Inggris ya, Pak? Inggris. Tuker dong, Pak. Pakai Ninja. Plus sama MTP MTP Polygon. ya. Menarik juga. Kira-kira yang bolehlah kita sebutin merek selain Brompton, kira-kira yang menyerupai ini kira-kira apa ya, Pak? Alec Moulton. Itu harganya lebih mahal. Lebih mahal dikit. Kalau lebih murah, kira-kira apa? Seperti Black Friday ataupun Birdie. Yang lebih murah lagi, Pak, kira-kira. Misalnya yang kelas 10 jutaan. 10 jutaan itu kedahon. Dahon. Atau tahun itu juga mahal loh, sampai dengan ada yang 30. Dahon sama 360 atau Vicus atau Tripod. Bagus itu sama. Yang sama dengan Brompton ini ada 360, ada Vicus, ada Tripod. 3 lipatan semua sama. Modelnya hampir sama. Orang kalau nggak ngerti, nanti Mas Hanu boleh beli merek sepeda apa dilepas ditulis Brompton. Bisa ya? Bisa. Tapi kalau orang yang nggak paham, oh dianggap Brompton. Orang yang punya Brompton pasti tahu. Oh tahu. Pembedanya mana? Iya. Jadi kita mau Iya. bikin stikernya Iya. Brompton gitu Oh ya. tinggal beli Mas, 100.000. 100.000. Iya. Tinggal tempel. Tempel. Nah, itu pembohongan publik. Pembohongan publik. Ya. Baik, Pak Bambang, Ya. terima kasih waktunya. Kesempatan ini mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi banyak orang. Bagi yang hobi sepeda, ayo kita jaga kesehatannya. Bukan hanya sebatas untuk gaya hidup, tetapi lebih kepada unsur kesehatan yang Betul. Dan kemudian mudah-mudahan teman-teman yang nonton yang ingin bercita-cita punya Brompton, nabung dari sekarang atau ambil tabungannya dari sekarang. Bukan nabungannya, yang ngambil tabungan. Nah, terima kasih Pak Bambang atas kehadirannya di Om Har Channel. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan like dan share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.